I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Pembalap Spanyol itu finish ke-11 di sprint, menganalisis perjuangan Jorge Martin dan menyoroti komitmennya untuk mendukung Honda. Setelah sprint yang hingar-bingar yang membuat aspal bergetar dan jantung berdebar kencang, Marc Marquez berbagi pemikirannya setelah penampilan yang intens. Melintasi garis di posisi ke-11 bersama rekan setianya, Honda, motor yang telah menyaksikan kemenangan epik. Marquez dengan tulus menyatakan semua pendapatnya mengenai perjuangan Jorge Martin untuk kejuaraan dan waktu singkat yang tersisa di Honda, sebagai milik kita. Kolaborator Manuel Pecino memberitahu kita. Marc Marquez mengungkapkan rincian tentang masa depannya di tim Gresini, dengan Di Giannantonio menempati posisi kedua dan saudaranya, Alex Marquez keempat. Sepedanya ada di sana. Saya juga perlu tahu bagaimana memahaminya, tahu bagaimana memanfaatkannya secara maksimal, tahu bagaimana mencapai level yang saya tunjukkan di masa lalu. Apakah saya benar-benar memilikinya sekarang, di masa sekarang dan hanya itu. Tidak ada rahasia, tapi dalam proyek ini saya mencari sepeda motor, saya tidak mencari apapun. Marc mengutarakan pendapatnya tentang situasi Jorge Martin. Jorge mempunyai mentalitas pembunuh. Hanya itu yang tersisa darinya. Ketika Anda memimpin sebuah kejuaraan, Anda memiliki keraguan tentang apa yang harus dilakukan, satu atau lain hal. Tetapi ketika Anda tertinggal, Anda hanya memiliki satu pilihan tersisa, maju atau mundur. Hari ini dia mendorong ke depan dan tidak terjatuh dan hasilnya sangat baik. Mari kita lihat bagaimana keadaannya besok. Pilot Spanyol itu menyampaikan kata-kata baik untuk Jorge Martin. Saya bertaruh 5 balapan lalu, ketika Martin berada jauh, tapi hari ini saya tidak berpikir dia akan mengurangi kecepatannya. Peco memulai dengan sangat baik kemarin. Faktanya, hari ini, dia memulai di depannya pada putaran yang biasanya merupakan salah satu keunggulan Jorge. Martin telah melakukan sprint race yang hebat karena bukan, dia tidak keluar dan melarikan diri, tetapi dia melakukan kesalahan, dia kembali, dia lewat dan dia melarikan diri. Itu level lain. Sementara itu, Luca Marini meraih pole position MotoGP keduanya di Grand Prix Qatar, Sabtu, 18 November 2023. Pembalap VR46 Racing itu juga menuliskan namanya di papan rekor sirkuit Losail. Pembalap yang digadang-gadang ganti seragam Repsol Honda untuk 2 musim ke depan itu membuat pole position perdana di MotoGP Indonesia. Ia mengumpulkan prestasi kedua di detik-detik akhir, membuat Fabio Di Giannantonio yang mencari pole pertama dalam karir di level Premier, sangat kecewa. Marini menjadi pemilik rekor lap baru di Losail, dengan 1:51.762. Ia lebih cepat sekira 1 detik dari Francesco Bagnaia, yang mencetak 1:52.772 pada 2021. Baris pertama dan belum pernah terjadi sebelumnya dari grid, diisi oleh 2 pembalap Gresini, Fabio Di Giannantonio, P2, dan Alex Marquez, P3. Keempat adalah Pecco Bagnaia, pemimpin kejuaraan dunia, yang akan mulai di depan Jorge Martin. Pembalap Spanyol itu tidak menemukan solusi yang membuat ban bekerja selaras dengan setup motornya. Rekan setimnya di Pramac Racing, Johan Zarco, akan start di urutan ke-6, untuk melihat apakah dia membantunya dalam balapan. Marc Marquez, yang pada Jumat meraih tiket langsung ke Q2 dengan menggantungkan diri pada motor Bagnaia, menghabiskan seluruh sesi, sekali lagi, untuk menguntit pembalap Italia itu. Pembalap Honda itu akan start di urutan ke-7. Ia akan berdiri sejajar dengan Maverick Vinales dan Raul Fernandez, yang meraih klasifikasi terbaiknya musim ini. Aleix Espargaro mulai dari P10, jika dia tidak terkena sanksi, dan Brad Binder, bersama dengan Augusto Fernandez, menutup Q2. Zarco dan Alex Marquez lolos dari Q1.
Pembalap Gresini itu gigit jari pada Jumat karena bendera kuning, tetapi kali ini dia berhasil mengamankan waktu untuk lolos bersama Pramac. Pembalap Cervera lolos langsung ke Q2 di GP Qatar. Marc Marquez finish ke-10 dalam latihan bebas untuk GP Qatar dan, dengan posisi ke-10 itu, dia langsung lolos ke Q2. Pembalap senang dengan hasil ini dan sadar bahwa klasifikasi yang baik dapat menentukan balapan. Yang dari Cervera berbicara tentang hari Jumatnya dan tentang Honda kepada kolaborator kami Manuel Pecino. Pembalap Cervera ini awalnya bercerita tentang sulitnya memasuki Q2 musim ini. Tahun ini merupakan sebuah tantangan untuk memasuki Q2 dan mencapainya pada hari Jumat adalah hal yang melegakan dan berkurangnya 2 lap yang harus saya lalui besok di Q1. Yang bagi saya merupakan latihan terburuk sepanjang akhir pekan, karena ini berjalan sangat buruk, cepat, dan sangat sulit untuk dilewati. Dan tidak ada apa-apa, tujuan tercapai. Lebih lanjut, ia mengaku posisi start bisa menentukan balapan. Kami melihat tahun ini posisi start grid sangat mempengaruhi akhir pekan Anda, karena ada 2 start. Menjadi buruk, saya mulai pada tanggal 12, jadi saya senang. Marc Marquez tahu bahwa posisi start di grid dapat menentukan hasil, tetapi juga mengubah mentalitas Anda dan membuat Anda menjadi lebih tenang. Saya tidak menetapkan target yang terlalu tinggi untuk diri saya sendiri, namun bagi saya memulai dari posisi ke-12 adalah posisi awal yang baik, dan terlebih lagi di sini di Qatar. Contohnya, di Malaysia, saya tidak lolos dan di Q1 saya melakukan kesalahan dan ketika saya melakukan kesalahan saya berada di posisi ke-20, dan itu sangat mempengaruhi Anda. Kita lihat saja nanti, tapi lingkungannya jauh lebih tenang. Pembalap Honda itu yakin, di Grand Prix ini, banyak hal yang bisa dicapai, tapi tidak terlalu banyak. Ya, itu membuat saya mengeluarkan biaya lebih banyak dibandingkan di sirkuit lain, tapi sebelum serangan waktu, saya melakukan beberapa lap sendirian dengan catatan waktu yang bagus. Sementara itu, antara terjatuh dan kebingungan, kisah Jorge Martin di Grand Prix Qatar. Di Grand Prix Qatar, Jorge Martin, pebalap terdepan di kategori MotoGP, berbagi kesan dan pengalamannya setelah menjalani hari latihan yang penuh tantangan. Selama sesi tersebut, Martin menghadapi situasi yang tidak terduga, mulai dari kesulitan performa hingga masalah ban. Dalam dialog terbuka ini, pembalap asal Spanyol tersebut membahas adaptasinya, tantangan yang diatasi, dan ketidakpastian mengenai strategi yang akan diambil untuk balapan tersebut. Mari kita selidiki kata-kata Martin saat ia merefleksikan partisipasinya di GP Qatar dan berbagi informasi berharga tentang performanya di lintasan. Seperti dilansir kolaborator kami Manuel Pecino, pilot sedang mengalami akhir pekan yang buruk dan mengungkapkan perasaannya. Sebenarnya saya belum banyak mengerti, terutama sesi sore. Saya belum pernah berada dalam situasi terakhir selama pelatihan. Saya pikir ini adalah pertama kalinya dalam hidup saya dan saya merasa seperti saya lupa mengendarai sepeda motor karena terjatuh di setiap tikungan.